13-4210.A-SC perihal usulan pembiayaan pembelian nomor induk kependudukan atau NIK dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Dalam surat tersebut, Gamawan Fauzi meminta kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk merubah sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula dibiayai dengan menggunakan pinjaman hibah luar negeri atau PHLN menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni. Perubahan sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK tersebut kemudian dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi 2 DPR RI. Gamawan Fauzi disebut-sebut menerima 4,5 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 60 miliar rupiah. Selesai diperiksa KPK, Gamawan membantah menerima uang suap yang dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Secara tegas itu Pak? Mana ada saya terima? Jadi gimana penjelasan Anda gimana Pak? Biar ngasih Pak. Dia siapa yang menjelaskan kan juga nggak ada, makanya nggak ada saya kan. Dalam perkara KTP elektronik, KPK baru menjerat 2 nama, yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan bekas Direktur Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto. Tim Liputan Kompas TV. Kita kembali lanjutkan dialog kita soal mega korupsi IKTP. Tadi kita sudah membahas Pak Leo bahwa ini sebenarnya dari hulu ke hilir sudah berusaha untuk ditutup, namun kemudian kita syukuri itu sebagai negara, sebagai bangsa Indonesia yang akhirnya ada kemungkinan uang kita kembali melalui proses hukum ini. Tapi Golkar termasuk yang diduga sebagai partai, kalau Nazarudin sih menyebutnya ada 2 tokoh besar dari 2 partai besar, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat, yang dikatakan dapat yang paling banyak nih. Riz, 1,5 tahun saya tidak mau tampil. Tapi begitu muncul ini saya dipaksa oleh jiwa hati nurani Harus untuk bicara. muncul, harus bicara. Terus terang secara bangsa Indonesia kita harus sedih ini. Kita harus setengah tiang ini. Banyak banget duit kita diambil ya. Negara ini dalam keadaan darurat. Saya berani mengatakan ini. Darurat kita ini sekarang. Orang mencari uang 25.000 aja susah. Kok ini 2 triliun? Tetapi saya harus ingatkan, Golkar tidak mau jadi bunker, tempat berlindung politisi-politisi busuk. Di Metro TV, di semua TV saya sudah ceritakan. Ada politisi busuk, ada partai yang hitam, ada yang putih. Tetapi saya mau katakan dengan tegas di sini, saya mohon KPK sikat. Tapi ingat, bedakan antara oknum dan institusi Partai Golkar. Saya kader Golkar mulai dari mahasiswa. Saya tidak pernah diajarkan untuk mengambil uang negara. Tetapi kalau ada oknum-oknum di Golkar, saya minta KPK, silahkan. Dan saya minta melalui forum ini, dengarkan saya, orang-orang yang sudah terindikasi segera Anda mundur daripada malu daripada rakyat. Terindikasi termasuk Pak Ganjar nih. Pak Ganjar masih bersama kami, Pak Ganjar? Ya. Pak Ganjar, asas praduga tak bersalah tentu berlaku juga untuk Anda karena Anda baru disebut setidaknya berdasarkan konstruksi hukum dalam surat dakwaan. Kalau tadi ada wacana, Anda terganggu nggak sih? Sekarang kan jadi pejabat publik, Gubernur Jawa Tengah. Ya, terganggu. Pasti. Manusiawi terganggu. Semua orang kan bertanya dan saya sudah masuk dalam frame saya ini bersalah kan. Kalau orang melihat dakwaan kan sekarang trial by all of the media. Ya, semuanya. Pokoknya saya salah gitu kan. Jadi makanya saya tanya di awal tadi, ada nggak ruang pembelaan gitu ya? Gitu. Kalau tidak ada ya sudah, salah aja. Ada Pak Ganjar, ini sekarang lagi di live. Yang paling saya sedih saat ini, Riz, adalah bahwa fungsi DPR itu controlling, pengawas. Sekarang jadi dibuat untuk mengatur kaum kalikong. Mulai dari hulu sampai hilir tadi Riz katakan. Ini yang paling saya sedihkan, Bu Elsa. Kita tanya Pak Ganjar. Pak Ganjar dulu kalau misalnya ada yang mau dianggarkan proyek tertentu, tujuannya memang baik sih buat dapat KTP, satu orang dapat setiap warga negara punya satu identitas, satu nomor induk kependudukan. Ketika itu mekanisme di Komisi 2 sendiri untuk kemudian menganggarkan sesuatu, menganggarkan sebuah proyek seperti apa Pak Ganjar? Enggak, begini Mbak.
Mari kita bongkar yuk, bareng-bareng ya. Saya waktu ditanyain menjadi saksi di KPK, KPK malah saya tawarkan, daripada saudara bertanya kepada saya pasti tidak ingat 6 tahun yang lalu. Mau nggak tak kasih dokumen, kebetulan saya masih nyimpen. Mau nggak tak kasih dokumen proses pembahasan sampai risalah-risalahnya. Saya kasih kepada KPK. Nih loh, rapat tanggal sekian, ini terkait dengan apakah IKTP ini terkait dengan macam-macam, sebagian berkaitan dengan IKTP ini, saya berikan pada KPK. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan kepada publik, kepada KPK bahwa saya siap membantu dan tidak ada saya tutup-tutupi, dan itu saya tawarkan. Daripada kita mencari angka-angka yang berbeda dan belum tentu ingat, ini tak kasih dokumennya, biar dipelajari. Toh hasil keputusan rapat kan juga dokumen publik. Ini cara saya membantu agar lebih belak-belakan, lebih transparan. Sehingga Mbak sebenarnya begini, ketika pemerintah membutuhkan anggaran, mereka usulkan. Biasanya dalam proses penganggaran akan ada diskusi. Ditanyain, ini untuk beli apa, siapa nanti, bagaimana cara mengoperasikan dan sebagainya. Prosesnya itu biasa saja. Bahwa kalau tadi ada satu yang lebih dramatis, wah ini sudah settingan dari hulu sampai hilir, cari saja aktornya. Siapa kira-kira yang men-set itu dari awal, ya? Siapa yang membiayai? Tadi kan pada saat off disebutkan tokoh-tokoh yang membiayai, bicarakan aja di ruang ini. Jangan yang offline, yang online aja. Tadi kan disebutin waktu offline kan, ini biayai dulu, ini biayai dulu. Angkat aja. Saya kok khawatir kemudian ada yang pemain-pemain kecil bermain, terus kemudian semuanya disamaratakan. Saya tidak tahu juga, apakah seluruh Komisi 2 pada saat itu semua dibagiin. Kalau hari ini sih yang ada di media, tidak semuanya kan, yang diomongkan memang beberapa orang itu. Maka saya senang untuk bisa menjelaskan setiap saat di seluruh media bagaimana proses yang terjadi di dalam. Maka sebenarnya ikuti aja prosesnya. Siapa yang men-set pertama hulu sampai hilir? Siapa yang ngasih? Maka dari situ bisa diurutkan orang untuk bisa mengerti persis alur yang ada tanpa digebiahuya ya. Saya hanya berpikir kok, ini aja. Kira-kira 50 orang yang di Komisi 2 itu semua terima semua, atau memang mereka bobrok semuanya, atau ada nggak 1-2 orang yang tidak mau menerima, dia menolak, dia diam saja. Punya nggak kita pikiran semacam itu? Bu Elsa, saya agak sulit membela diri kan itu. Pak Ganjar, Bu Elsa teriak semua nih. Betul Bu Elsa, kalau menurut penjelasan Nazarudin semua. Komisi Ya, kita nggak ngomong begitu ya. diduga. Yang jelas pengaturan itu kan dari Kementerian Dalam Negeri. Karena ini katanya idenya Pak Gamawan. Memang diajukan. Nah kemudian memang fungsionalnya begini. Aturannya Diajukan oleh kementerian. Terus diminta persetujuan Karena fungsi anggaran itu ada di DPR, betul. DPR, jadi persetujuannya. Nah soal memberi itu kan sudah dibagi-bagi tugasnya ya. Dan kalau yang secara detail Nazarudin nggak begitu tahu. Tetapi yang besar-besarnya tokoh-tokohnya Nazarudin itu sudah di BAP. Jadi BAP itu kan sifatnya pro justisia ya. Saya nggak mungkin bicarakan itu. Jadi itu menjadi bagian dari strategi penyidikan. Halo, Mbak. Penyidikan. Ya. Pak Ganjar, ya ada tanggapan Pak Ganjar? Enggak, maksud saya gini, umpama ya, kita ini mau bongkar serius dulu umpama. Saya tertarik dengan omongan offline tadi, karena saya ikut mendengarkan dari jauh ini. Yang mana Pak Ganjar? Ya itu loh, tadi kan ada ini yang bandari duluan, ini yang ngongkosi duluan, tadi diomongin aja, biar publik ini melihat. Saya seneng kalau itu bisa diungkap di sini gitu. Ya, Tadi siapa? Tadi saat off air, betul Pak Ganjar, ini menarik sekali. Tadi saat off air, Bu Elsa menceritakan berdasarkan, sekali lagi ya, berdasarkan dari dokumen yang diserahkan oleh Nazarudin ya Bu Elsa, bahwa bahwa ada beberapa orang yang telah bertemu terlebih dahulu untuk kemudian menghitung-hitung anggaran yang tadi Anda sebutkan. Bahkan hitungan awalnya 6,9 triliun yang kemudian justru 5,9 triliun yang disetujui di ya, Pak Ganjar. DPR itu jadinya finalnya 5,9. Ya, Pak Ganjar silakan. Enggak, kalau enggak ada yang mau sebut, Anda saja sebagai host Anda kan dengar tadi. Siapa dulu yang biayai tadi, Anda sebutin aja. Nanti saya lebih mengikuti, karena ini kita dialog, kita tentu menghormati proses hukum. No, enggak.
Maksud saya pengen kejujuran yang murni. Jadi antara online dengan offline kita jangan boleh pura-pura kan. Apa yang keluar dari statement-statement kita itu maksud saya yang kita omongkan, kita pikirkan, kita rasakan publik sama. Anda bisa simpulkan. Berani nggak? Ayo sebut aja tadi. Siapa dulu tadi yang membiayai, yang memodali tadi loh? Anda sebut aja. Kita tanyakan kepada Bu Elsa. Bu Elsa siapa dulu? Enggak. Kalau Bu Elsa nggak jawab, saya mau Anda yang menjawab. Maksud saya biar keluar dan publik mendengarkan. Kan itu asik. Ya kan? Ya, ini kan kita obrolan kita dengan Bu Elsa dan kita tidak bisa keluar. Pak Ganjar, kami menghindari betul saat on air kita mendahului proses hukum. Jadi apapun yang secara on air atau secara langsung kita sampaikan kepada publik adalah kita dibatasi oleh pro justisia, proses hukumnya. Jadi tidak bisa mendahului dan kita mengerti, saya mengerti Anda meminta Bu Elsa untuk menceritakan apa yang kita obrolkan off air betul. Tapi saya juga menghormati Bu Elsa untuk menghindari bicara ke publik dalam rangka atau dalam di luar dari kapasitas untuk Saya bukan punya kewenangan itu. Tidak pro Tapi justisia saya kita memang berbicara. mengetahui itu. Ya Pak Ganjar. Enggak gini Mbak ya. 2 hari sebelum dakwaan itu dibacakan, itu semua orang sudah membaca dakwaannya Mbak. 2 hari sebelum dibacakan. Maka beredar. Oh iya, Pak Ganjar juga sudah baca. Ya kan? Maksud saya gini, kalau Kompas TV hari ini ingin membongkar dengan kejujuran, coba suara-suara belakang tadi dihidupkan lagi. Saya hanya minta itu, tapi kalau keberatan saya nggak maksa kok. Maksud saya, di antara kita para narasumber ini mau nggak memberikan omongan-omongan, maksudnya gini, di depan dan di belakang kita sama gitu. Oke. Saya pengen Anda sebagai host menyampaikan. Coba diulang aja Ini ada 3 narasumber di studio, saya tanya Pak Leo, Bu Elsa, Bang Lusius, mau cerita tadi apa yang kita obrolin secara off air, Pak Leo? Kalau saya hormati hukum. Pro justisia apa yang dikatakan Ibu Elsa harus betul. kita hargai. Kita juga menghormati Bu Elsa ya. Kita hanya bisa mengawal KPK agar apa yang diminta oleh saudara Ganjar tadi, ini sahabat lama saya, supaya nanti KPK